Kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Kesehatan mental sendiri bisa diartikan sebagai kondisi ketika seseorang merasakan ketenangan batin, ketentraman pikiran, dan kenyamanan hidup. Hal tersebut memungkinkan seseorang dapat menikmati kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kebahagiaan hidupnya. Belakangan ini, kesehatan mental menjadi topik yang banyak diperbincangkan, dan pada tahun 2021, kesehatan mental disebut sebagai permasalahan yang besar. Banyak hal yang bisa dilakukan agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Kehidupan seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat hal itu terjadi, mungkin kita akan sedih, bahkan marah. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang terjadi sudah berdasarkan ketetapan Tuhan. Jadi apapun itu harus tetap disyukuri dan pandai-pandainya kita untuk mengambil pelajaran. Ingat, jangan hanya karena satu hal yang tidak kita harapkan, lantas membuat kita lupa bahwa masih banyak hal yang patut untuk disyukuri. Yang kedua adalah dengan berpikir bahwa semua cuma sementara. Ya, hal ini berkaitan dengan perasaan sedih dan senang yang kerap dialami oleh seseorang. Jika kita mengalami suatu hal yang membuat kita sedih, cobalah berpikir bahwa semua rasa sedih itu hanya sementara. Pun ketika bahagia, semua itu juga hanya sementara dan pasti akan berlalu. Maka dari itu, bersedihlah secukupnya dan berbahagialah sewajarnya. Yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup ini, ada beberapa hal yang ada dalam kendali kita, namun ada juga beberapa hal yang di luar kendali kita. Maka dari itu, fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan dan berusaha menata hal-hal tersebut sebaik mungkin. Yang keempat adalah berusaha mengendalikan emosi negatif. Saat kita tertimpa suatu hal yang tidak mengenakan di luar kendali kita, janganlah terburu-buru untuk memunculkan emosi negatif. Cobalah lakukan metode STAR menurut buku Filosofi Teras ini, di mana S, stop, yang artinya ketika kita mulai merasakan emosi negatif, jangan terlanjur terbawa perasaan. Cobalah untuk berhenti menggerutu dan marah. Dan yang kedua adalah think and assess. Berpikir dan menilai bahwa hal yang terjadi ini adalah di luar kendali kita. Jadi, marah dan emosi negatif pun tidak akan merubah keadaan. Justru malah membuat diri kita sendiri tidak tenang. Dan yang terakhir yaitu respon. Setelah menyadari bahwa yang terjadi itu di luar kendali kita, maka kita bisa menentukan mau bagaimana kita bersikap. Tentunya kita harus memilih sikap yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena sikap kita ini adalah termasuk dalam hal yang bisa kita kendalikan. Ingat bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya 10% adalah masalah dari luar dan 90%-nya adalah bagaimana cara kita menanggapinya. Yang terakhir adalah jangan terlalu bergantung pada orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Namun, yang memiliki tanggung jawab besar atas diri kita adalah ya diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu bergantung pada orang lain dan jangan terlalu menggantungkan sesuatu pada orang lain, apalagi menggantungkan harapan. Dari kelima hal tersebut, sekilas terlihat sangat simpel, namun faktanya masih sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, yuk biasakan diri dengan hal-hal tersebut agar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik.